Kita ketemu lagi di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah, masuk ke hadis 3386. Oke, langsung saja. Babu kulli muskirin, utawi bab setiap yang memabukkan iku haramun haram. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Entah apa saja bahan bakunya, entah bagaimana proses pembuatannya, entah apapun wujudnya. Entah itu minuman, atau makanan, atau obat-obatan, atau berupa asap, dan lain sebagainya. Nah, itu. Sebab kalau sekarang macamnya banyak. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sofyanu bin Uyainah, Ani Zuhri, an Abi Salamata, an Aisyata, dari Aisyah. Tablugu, sampai dia Aisyah bihi, pada hadis an-Nabiya, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadisnya ini marfu, sanadnya sampai pada Nabi. Qala, bersabda Nabi, kulu sarobin, utawi setiap minuman, askaro, yang memabukkan, opo kulu sarob, bahwa maka utawi kulu sarob iku haramun haram. Hadasana Hisam benu Ammarin, dasana Sodakotu benu Khalidin, dasana Yahya ibnul Haris ad-Dimari, kola, sami itu mendengar aku Salima ibna Abdullah bani Umar bin Khattab, ini ya. Yuhadisu, bercerita dia Salim, an abi, dari bapaknya. Kola, berkata bapak ya namanya Abdullah itu. Kola, bersabda sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu muskirin, utawi setiap yang memabukkan iku haramun haram. Hadasana Yunusu benu Abdul A'la, hadasana benu Wahbin, ahbarona ibnu Juraijin, an Ayub beni Hani, an Masruk, an ibni Mas'ud, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola, bersabda Rasul, kulu muskirin, utawi setiap yang memabukkan iku haramun haram. Kola, berkata sopo Ibnu Majah, hadza, utawi ini iku hadisul misriyin, hadisnya orang-orang Mesir. Ya, hadisnya orang-orang Mesir. Jadi banyak perawinya yang berasal dari Mesir. Hadasana Ali bin Maimun Ar-Raqi, hadasana Khalid bin Hayyan, an Sulaiman bin Abdullah bin Zibrikon, ya. An Ya'la bin Sadat bin Aus, sami itu mendengar aku Muawiyata, pada Muawiyah. Yakulu, berkata dia Muawiyah, sami itu mendengar aku Rasulullah, pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakulu, berkata dia Rasul, kulu muskirin, utawi setiap yang memabukkan iku haramun haram. Ala kuli mukmin, atas setiap orang mukmin, ya. Atas setiap orang mukmin. Ya. Wada, dan ini hadis iku hadisur rokiyin, ya. Hadisnya rokiyin, ya, termasuk ada Ali bin Maimun Ar-Raqi ini. Ya.
Hadasana Sahlun hadasana Yazid bin Harun an Muhammad bin Amri bin Alqamah an Abi Salamah an Ibni Umar qala berkata Ibni Umar qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin utawi setiap yang memabukkan iku khamrun hukumnya adalah khamr. Wa kullu khamrin dan utawi setiap khamr iku haramun haram. Hadasana Muhammad bin Basarin dasana Abu Dawud dasana Su'batu an Sa'id bin Abi Burdah an Abi Musa qala berkata Abi Musa qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin utawi setiap yang memabukkan iku haramun haram. Babuma utawi babnya apa-apa askaro yang memabukkan opoma kasiruhu utawi jumlah banyaknya ma wa qaliluhu dan jumlah sedikitnya ma iku haramun haram. Jadi kalau sesuatu itu memabukkan itu mau diminum banyak ya haram, mau diminum sedikit saja juga haram. Ya, sesuatu itu kalau memabukkan mau diminum dalam jumlah banyak ya haram, nah, mau diminum dengan jumlah sedikit juga haram. Hadasana Ibrahimu binul Mungdir Al-Hizami hadasana Abu Yahya Zakaria bin Mangdur an Abi Hazim an Abdillah bin Umar qala berkata Abdillah bin Umar qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin utawi setiap yang memabukkan iku haramun haram. Wama dan utawi apa-apa askaro yang memabukkan opoma kasiruhu iku utawi jumlah banyaknya saya ulang ya, saya ulang maknanya. Wama dan apa-apa askaro yang memabukkan opoma ini wama dan apa-apa askaro yang memabukkan opo kasiruhu jumlah banyaknya ma fakoliluhu maka utawi jumlah sedikitnya ma iku haramun haram. Oke, yang di bab tadi juga diseragamkan saja ya. Babuma utawi babnya apa-apa askaro yang memabukkan opo kasiruhu. Itu aja. Jumlah banyaknya ma fakoliluhu maka jumlah sedikitnya ma iku haramun ya haram. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim Hadasana Anasu bin Iyadin Hadasani Dawud bin Bakrin an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdillah Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda Rasul ma utawi apa-apa askaro yang memabukkan opo kasiruhu jumlah banyaknya ma fakoliluhu maka utawi ya jumlah sedikitnya ma iku haramun haram. Penjelasannya ya sama seperti di babnya tadi. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim dasana Anas bin Iyad dasana Ubaidullah bin Umar an Amr bin Su'aibin an abih dari bapaknya an jadih dari kakeknya. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda Rasul
Ma utawi apa-apa askaro yang memabukkan opo kasiruhu banyaknya ma. Iku fakoliluhu maka sedikit nyama iku haramun, nah, juga haram. Babun nahyi utawi babnya larangan. Anil kholito ini dari dua campuran. Misalnya kurma sama anggur dibacem jadi satu. Nah itu kita baca saja hadisnya ya. Iku hadasana Muhammadu bin Rumkin akhbarana Laisu bin Sa'din an Abi Zubair an Jabir bin Abdillah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku naha melarang siapa Rasul an yun bada jika dibacem ya. Dibacem itu ya dikasih air ya, dikasih air, direndam. Taruh pakaian ya direndam. Yun bada itu dibacem. Opo atamru korma wazabib dan anggur kering. Jami'an secara bersama-sama. Jadi ada istilah nabit, ada istilah homer memang ya. Kalau nabit itu kan ya baceman ya korma atau anggur, cuma nggak lama kan gitu kan. Kalau lama itu bisa jadi homer gitu. Nah ini ada larangan dari Rasulullah jangan sampai korma sama anggur itu di dibacem secara bersama-sama. Karena mungkin proses jadi homernya itu cepat ya. Proses jadi homernya itu cepat. Itu jadi korma dan anggur direndam secara bersama-sama. Nah, itu enggak boleh ya. Wanaha dan melarang sopo Rasul anyun bada jika direndam atau dibacem opo al busru. Busru itu ya korma yang masih pentil, masih muda. Warutop dan rutop. Rutop itu ya korma muda tapi sudah manis, sudah enak itu. Kalau busru itu lebih muda lagi gitu loh. Agak-agak sepet itu. Jami'an secara bersama-sama. Kala berkata sopo Alaisu benu Sa'din. Hadasani atau benu Abi Robah al-Maki an Jabir beni Abdillah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu semisal hadisnya Abi Zubair. Jadi sama-sama dari Jabir. Kalau yang atas ini muridnya Jabir adalah Abi Zubair, kalau yang bawah ini Atok bin Abi Robah. Jadi mislahunya semisal hadisnya ini Abi Zubair. Hadasana Yazid bin Abdillah al-Yamami. Hadasana Ikrimatu bin Ammar an Abi Katsir an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latan bidu jangan bacem kalian atau merendam kalian atamro pada korma wal busro dan buser. Buser itu ya korma pentil yang masih muda itu. Jami'an secara bersama-sama. Ya. Jadi yang boleh itu kan bacem korma, yes korma saja gitu aja. Terus dibacem ya nggak lama-lama lah nanti
bisa diminum, itu namanya nabit ya. Jadi belum sampai jadi khamr ya. Wan bidu dan merendamlah kalian atau membacemlah kalian kula wahidin pada setiap satu minhuma dari keduanya, tamer atau buser, ala kiddatihi atas sendirinya. Kalau pengen bikin nabit ya, minuman baceman ya, kalau tamer ya tamer aja, kalau buser ya buser saja. Itu jangan dicampur ya, jangan dicampur. Hadasana Hisam bin Amar, dasanal Walid bin Muslim, hadasanal Auza'i an Yahya bin Abi Kasir, an Abdillah bin Abi Qatadah an Abi. Anahu sesungguhnya Abi iku sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda Rasul. La tajma'u jangan mengumpulkan kalian bainar rutab antara rutab. Rutab itu ya korma muda tapi sudah manis ya. Wazahwi dan korma yang setengah mateng ya. Jadi ini zahwi itu ya busru aslinya. Cuma warnanya itu sudah mulai kemerah-merahan atau kekuning-kuningan gitu. Ya, itu zahwi. Itu kalau bikin nabit, bikin baceman, minuman baceman itu jangan dicampur itu. Ya, rutab dan zahwi. Wala dan jangan baina zabib antara anggur kering, watamri dan korma. Ini korma tamer ini ya korma yang sudah mateng itu. Wan bidu dan membacemlah kalian atau bikin nabit kalian kulla wahidin pada setiap satu minhuma dari keduanya ala khiddatihi atas sendirinya ya, sendiri-sendiri saja. Jangan dicampur ya. Ini babu sifatin nabit, bab sifatnya nabit. Nabit ini ya minuman dari fermentasi atau rendaman itu, cuma belum sampai jadi khamr gitu. Istilahnya nabit. Wasurbihi dan peminumannya, yaitu minumnya kapan ya. Jadi kalau terlalu lama dibacem itu ya jadi khamr betul soalnya. Jadi ada batas waktunya untuk merendam kurma itu. Ada batas waktunya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abu Muawiyata hak iwalah ya. Wa hadasana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib, hadasana Abdul Wahid bin Ziyadin qala berkata keduanya. Keduanya di sini adalah Abu Muawiyah dan Abdul Wahid bin Ziyad. Hadasana Asim al-Ahwal, qala berkata Asim. Hadasatna bercerita pada kami sopo Bunanatu bintu Yazid al-Absamiyah ya, an Aisyah dari Aisyah. Qolat berkata dia Aisyah. Nih, cara membuat nabit. Nah, kuna ada kami iku nan bidu, membuat baceman kami, membuat nabit kami. Bahasa kerennya sekarang kan nabit. Aslinya ya baceman itu. Ya. Li Rasulillah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fisikoin di dalam wadah minuman. Ya, wadah minuman. Ya wadahnya otomatis ada airnya. Itu loh caranya bikin ini. Ya.
Fanakhudhu maka mengambil kami qabdatan pada satu genggam, ya, pada satu genggam, min tamrin dari korma, au atau qabdatan satu genggam min zabibin dari anggur. Ya terserah, kalau korma ya korma saja, kalau anggur ya anggur saja. Ini anggur kering ya. Panat ruhuha maka menjatuhkan atau membuang atau ya memasukkan kami pada segenggam korma itu fihi di dalam wadah minum itu. Ya. Tuma nasubu kemudian menuangkan kami alaihi atas wadah alma'a pada air. Ini dikasih air ya. Panan biduhu maka membacem kami hu pada itu korma atau anggur gutwatan di waktu pagi. Ya. Payasrobuhu maka meminum siapa Rasul hu pada baceman asiatan di waktu sore. Wanan biduhu dan membacem kami hu pada korma atau anggur asiatan di waktu sore. Payasrobuhu maka meminum siapa Rasul hu pada baceman gutwatan di waktu pagi. Itu jadi kurang lebih ya dibacem selama 12 jam. Ya. Dibacem selama 12 jam. Itu masih halal, bisa diminum, dan Rasulullah pun meminumnya. Waqala dan berkata sapa Abu Muawiyah, lafadznya naharon di waktu siang. Payasrobuhu maka meminum siapa Rasul pada baceman lailan di waktu malam. Au atau lailan di waktu malam. Payasrobuhu maka meminum siapa Rasul pada baceman naharon di waktu siang. Nah itu caranya bikin nabit seperti itu. Jangan direndam seminggu. Wah itu jadi khomer itu nanti. Ya cukup 12 jam lah itu. Habis itu diminum. Ya. Hadasana Abu Quraibin an Ismail bani Sobih an Abi Israil an Abi Umar al-Bahroni. Ani Ibni Abbas sekolah berkata Ibni Abbas. Karena ada yunbadu dibacemkan. Ya, dibacemkan. Li Rasulillah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau istilahnya dibuatkan nabit untuk Rasulullah. Ya. Payasrobuhu maka meminum siapa Rasul hu pada nabit baceman yaumahu pada harinya Rasul dalika yang demikian itu. Jadi diminum hari itu juga. Itu masih aman ya. Walgot dan besoknya, ini hari yang kedua, ini juga masih aman. Jadi 24 jam pertama aman ya. 24 jam kedua aman juga. Berarti sudah 48 jam itu. Wal yaumas salis dan hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Berarti tambah 24 jam lagi. Nah, ya, berarti berapa? 48 tambah 24. 72 jam. Itu
Itu maksimal itu. Fa'in bakia maka seandainya tersisa minhu dari baceman tersebut opo sayun sesuatu, nah, kok ada sisanya ya. Ahrokohu maka menuangkan atau ya membuang, menuangkan siapa nabi pada sisanya itu. Au amaro atau perintah siapa nabi bihi dengan baceman sisa itu, sisa. Ba'uhriko maka dituangkan, artinya dibuang. Itu sudah jadi khomer ya. Jadi maksimal 3 hari. Kalau lebih dari itu, wah itu bahaya itu. Bahaya, jangan diminum. Ya, silahkan boleh dipraktekkan bikin nabit. Nah, korma atau anggur kering bahan bakunya. Hadasana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib, tasana Abu Awanah an Abi Zubair an Jabir bin Abdillah qala berkata Jabir. Karena ada iku yun badu dibuatkan nabit, dibuatkan baceman li Rasulillah untuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam fi taurin di dalam suatu wadah min hijarotin dari batu ya, wadah dari batu. Kalau orang Jawa dulu menyebutnya apa? Lumpang atau apa. Babun nahyi babnya larangan. Babnya larangan. An nabi dil auiyati dari bacemannya beberapa wadah. Ini kan masalahnya gini. Orang-orang jahiliyah itu membuat khomer. Nah, ceritanya itu membuat khomer dari berbagai wadah itu. Lah terus entah kurma atau anggur itu difermentasi lama sekali. Kemudian dikonsumsi habis, lah wadahnya itu digunakan untuk wadah air. Lah itu ndak boleh. Ya. Itu nanti dari khomer yang menyerap di wadah itu akan membuat air itu terkontaminasi. Oke, kita baca hadisnya saja daripada penasaran, Bu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Muhammad bin Bisrin, an Muhammad bin Amr, hadasana Abu Salamata, an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an yunbada jika dibuat baceman, dibuat nabit. Karena masalahnya baceman itu kalau terlalu lama jadinya khomer, jadinya arak kan gitu kan. Pinakir di dalam lesung, ya lesung. Karena pas dibuat nabit itu kan menyerap, nah, cairannya kan menyerap di wadah-wadah itu, ya kan. Loh, kalau lebih dari 3 hari, ya jadinya kan khomer, itu masalahnya. Nanti wadahnya digunakan lagi untuk wadah air misalnya, lah airnya terkontaminasi oleh sisa-sisa khomer yang bersembunyi di balik nakir itu lesung gitu.
wal muzafat dan tong, ya, wadubak dan kulitnya labu, waluh, ya, kulitnya labu, wal hantamati dan tong yang terbuat dari tanah, apa, gentong, nah, gentong, ya, gentong. Jadi walaupun wadah-wadah ini dibersihkan itu kan enggak bisa sempurna bersih, karena kan ada yang menyerap ke dalam itu. Wakola dan bersabda Rasul, kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu haramun, haram. Lah kalau bikin nabit ya dari wadah plastik kayak gini ya, ini aman ini karena tidak menyerap air. Nanti 3 hari dibersihkan ya sudah aman. Atau gelas kaca itu aman itu. Ya, tapi kalau wadah-wadah tradisional itu menyerap soalnya. Itu bisa mengkontaminasi air yang ditaruh di situ. Hadatsana Muhammad bin Rumhin anba'ana Lais ibnu Sa'din an-Nafi'in an Ibnu Umar qala, berkata Ibnu Umar, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yunbada, jika dibuat baceman fil muzaffat, di dalam tong, wal qur'i dan kulitnya labu, ya, kulitnya labu. Tuh. Kulitnya labu kan rapet memang, tapi bagaimanapun itu nanti kan ada pori-porinya itu, nanti nabitnya atau homernya meresap ke situ. Hadatsana Nasr bin Ali hadatsana Abi anil Musanna bin Sa'id an Abil Mutawakil an Abi Sa'id Al-Khudri qala, berkata Abu Sa'id, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisurbi, dari minum, fil hantami, di dalam apa, gentong, di wadah yang dari tanah, tembikar atau apa, wadubak dan kulit labu, wan nakir dan nakir itu ya lesung, kayu yang dikerowoi, nakir. Ini dilarang itu karena wadah-wadah ini di era-era jahiliyah itu digunakan untuk pemrosesan khamr, ya. Setelah jadi khamr diminum, lah wadah ini kan nganggur. Nah, terus dimanfaatkan untuk wadah minum. Nah, kan gitu kan. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau sejak awal baru dibuat kok ya enggak digunakan untuk wadah khamr, ya boleh-boleh saja. Itu ya. Gentong misalkan, kalau memang beli baru di pasar ya enggak pernah digunakan untuk khamr sebelumnya, lah boleh itu untuk wadah air, boleh. Ya, boleh. Jadi dilarang karena memang yaitu tadi bekas wadah khamr. Hadatsana Abu Bakrin wal Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari qala, berkata keduanya, hadatsana Sababatu an Su'bata an Bukair bin Ata'in an Abdurrahman ibni ibni
Ya'mar. Ya. Qala berkata Abdurrahman, naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit dubak dari kulit labu, wal hantam dan gentong. Alasannya ya sudah disebutkan di atas. Babuma bab apa-apa ruhiso yang diberi kemurahan, fihi di dalam ma min dalika, dari demikian itu, wadah-wadah itu. Ya. Hadasana Abdul Hamid ibnu Bayan al-Wasiti, hadasana Ishaq bin Yusuf, an Sarikin an Simak, anil Qasim bin Mukhaimirah, ani bin Buraidah an Abih, ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda Nabi, kuntu ada aku iku nahaitukum, pernah melarang aku kum pada kalian, anil auiyati dari berbagai macam wadah. Ya, dari berbagai macam wadah. Dulu aku pernah melarang itu kalian minum dari berbagai macam wadah. Lah Rasulullah melarang karena memang sisa-sisa jahiliyah itu masih ada gitu loh. Ya, jadi wadah-wadah yang sudah terkontaminasi komer itu masih banyak itu, sehingga dilarang. Lah sekarang fambidu maka membuatlah nabit kalian fihi di dalam wadah. Kalau sekarang pengen bikin nabit ya bolehlah pakai wadah-wadah itu. Ya, ya silahkan. Ya. Wajak tanibu dan menjauhilah kalian kulla muskirin pada setiap yang memabukkan. Tapi ya hati-hati. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Jadi menjauhilah, waspadalah pada setiap yang memabukkan. Kalau yang wadah-wadah itu pengen digunakan lagi ya dibersihkan betul-betul kan gitu kan. Biar unsur-unsur homer yang masih ada membekas menyerap di wadah itu dihilangkan dulu. Ya. Hadasana Yunus ibnu Abdul A'la, Sana Abdullah bin Wahbin, Ahbarona bin Jurejin an Ayyub bin Hani, an Masruki binil Ajda, ani bin Mas'ud, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda Rasul. Ini sesungguhnya aku iku nak kuntu ada aku. Nahaitukum pernah melarang aku kum pada kalian an nabi dil au iyah dari membuat nabit baceman di beberapa wadah. Ya. Dulu aku pernah melarang itu. Ya. Ala ingatlah wa inna wi'aan, dan sesungguhnya wadah iku la yuharrimu tidak mengharamkan apa wadah sayan pada sesuatu. Ya kalau dipikir-pikir ya, wadah itu kan tidak bisa mengharamkan sesuatu. Jadi air dimasukkan wadah, air yang asalnya halal jadi haram itu ya tidak bisa kan gitu kan. Jadi wadah itu tidak bisa mengharamkan sesuatu. Ya. Cuma Nabi mengatakan kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu haramun haram. Jadi perlu dipertimbangkan masing-masing. Ya, kira-kira wadah ini bekas untuk wadah apa kan gitu kan. Ini kalau digunakan nanti yang sebelumnya itu mengkontaminasi yang sekarang apa enggak lah, itu perlu diperhatikan.
Segitu saja. Ya tetap boleh digunakan tapi hati-hati. Jadi kullu muskirin haram. Kalau wadah itu sekiranya kok mencurigakan habis dibuat wadah khomer atau proses pembuatan khomer kok sekiranya nanti dibersihkan ya susah ya jangan adalah. Nah bagaimanapun kullu muskirin haramun. Babu Nabi Diljar utawi babnya membuat nabit atau baceman ya. Yes, baceman gitu aja lebih luas. Baceman gentong atau tong atau tempayan lah. Ya, tempayan. Jadi wadah yang terbuat dari tanah yang dibakar. Tembikar apa-apa itu. Ya. Jadi wadah yang terbuat dari tanah yang dibakar. Hadasana Suwaidu benu Sa'id, hadasana Al-Mu'tamiru benu Sulaiman, an Abih, kola berkata Abih. Hadasatni bercerita ni padaku sopo Rumaisah, an Aisyata, anaha sesungguhnya Aisyah, kolat berkata Aisyah. Atak jisu apakah lemah, apes, sopo ihdakuna salah satu kalian, para wanita, antat takhida jika mengambil dia ihdakuna kula amin setiap tahun min jildi udhiyatiha dari kulit sembeliannya ihdakuna sikoan pada wadah minum ya. Jadi mbok yao itu loh. Jadi para wanita itu bisa memanfaatkan kulit dari hewan sembeliannya untuk dijadikan wadah minum. Jadi apakah lemah salah satu di antara kalian jika mengambil setiap tahunnya dari kulit sembeliannya itu, kulit korbannya itu untuk dijadikan wadah minum. Itu kan artinya ya jangan lemah gitu loh. Jadi wong wedok kudu kreatif gitu. Daripada kulitnya dibuang, dimanfaatkan untuk wadah minum. Nah ini ya. Jadi kulit binatang sembelian itu ya boleh itu dimanfaatkan. Ya, boleh dimanfaatkan. Tumakolat kemudian berkata dia Aisyah. Dimanfaatkan untuk wadah minum kah atau untuk sampai bikin sepatu atau sabuk atau apa gitu, silahkan. Atau buntutnya itu dibikin gantungan kunci, ya silahkan. Tidak apa-apa itu. Naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anyun bada jika dibuat bacem opo filjar di dalam apa gentong atau tempayan, karena di dalam jar ini nanti proses jadi araknya itu lebih cepat gitu loh. Maka oleh Rasulullah dilarang. Jadi daripada wadah-wadah yang lain, kalau diwadahi ini wadah-wadah yang terbuat dari tembikar itu proses jadi komernya itu cepat gitu. Langsung ngangkat gitu. Wafi kada dan di dalam wadah demikian, wafi kada dan di dalam wadah demikian. Ila kecuali alkohol cuka.
Kalau untuk nyimpen cuka boleh lah ya, tapi kalau untuk baceman yang lain wah itu ngangkat itu cepet itu jadi khomernya.